burung yang bagus banyak. Saya kan pedagang. Ya ini jodohnya beliau tuh Mas Bambang. Saya harus kalau memang dipinang burung, walaupun burung kita yang paling kualitas ya kita kasih. Salam MB Lover, salam kicauannya, semoga sehat, bahagia dengan hobi. Kembali lagi di klinik ASBR, klinik murah ya Nang ya. Klinik murah ASBR, tepat di hari pemilu tanggal 14 Februari 2024. Saya kedatangan MB Lover Mania Sejati dari Depok ya Bang ya? Citayam. Oh dari Citayam. Nah, jadi saya kedatangan Mas Bambang. Beliau sering lihat YouTube saya yang lama-lama ya, terus beliau tanya ada burung yang bisa buat kepake main tidak. Kebetulan terakhir ketemu di Sentul ya. Nah, waktu di Sentul saya nurunin burung dari sini tapi sudah dibeli sama orang takeover. Beliau bilang kapan waktu mau singgah ya. Nah, hari inilah abang ini singgah. Kebetulan juga yang lebih kaget lagi, saya ketemu sama satu leading man burung saya. Abang siapa Bang? Pak Tisno. Ini orang senior. Nih orang senior sama abang ini juga Bang siapa Bang? Bang Benny. Jadi saya enak. Saya biasa gini, kalau saya jual burung, saya buka, saya aduin. Diaduin nggak ini Pak? Ya, Nah, ada nggak 1 jam? Oh, lebih. Kontes burung 10 menit. Ya nggak? Ini kita 1 jam, 1,5 jam lah. Kan jadi biar kelihatan jeleknya. Nah, kalau bilang bagus nggak usah, jeleknya aja. Kan kalau sampai si pemantau ini ngelihat, wah ini kayaknya jeleknya sedikit gitu. Nah, berarti kan pasti dipilih ya. Nah, jadi begitu. Jadi hari ini saya alhamdulillah burung saya yang namanya Wiper terakhir dipegang Letnan 1 Polisi Yono Pekapuran. Mas Yono ini burungnya yang dulu balik ke sini yang udah pernah juara sama Mas Yono, sekarang dipinang sama Mas Bambang ya. Ya mudah-mudahan ini burungnya saya kasih nama Wiper. Mudah-mudahan sih jangan dirubah Mas. Karena Wiper itu gerakannya dari kiri ke kanan, terus dia nggak ada ke tangkringan bawah. Terus ya kita nggak usah banyak bicara, mudah-mudahan burung ini bisa bersaing. Ya. Paling tidak berharap saya bisa nampil aja deh, karena burung bagus juga banyak. Tapi saya mau tanya, kalau burung ini nggak menang gimana Mas? Burung ini nggak menang? Iya. Saya yakin menang. Wah, amin. Yang penting sabar aja ya. Orang itu memang harus sabar. Main burung itu harus bisa melihat kondisi burungnya, kondisi bulunya, perawatannya, bukan sok ngajarin. Ini buat inspirasi, motivasi. Karena saya berdagang burung sudah dari tahun 90 di Jogja sampai hari ini tahun 2024. Kan gitu. Jadi intinya lewat burung kita bersilaturahmi ya, punya kawan jangan sampai punya musuh ya. Kalau masalah juara itu kalau dibilang harus punya ilmu. Juara itu nggak gampang. Punya ilmu burung, dapat burung yang berkualitas, bisa menyeting harian sama menyeting ke lapangan. Juga nanti di lapangannya juga cara membawanya, taruh burungnya. Kalau bisa bawa ke lapangan kita pelajari jadwalnya. Jangan sampai burung di lapangan ngetrek. Kalau bisa kita menjauh 500 meter dari luar lapangan atau 1 kilometer. Biasanya kalau pemain-pemain yang tiket-tiket 1 juta, 5 juta itu pasti jauh-jauh Bang. Biasanya seperti itu karena dia nggak mau burungnya kebongkar duluan. Dia kan udah tahu jadwal mainnya jam berapa. Kan gitu. Jadi Mas Bambang apa nih yang mau ditanya tentang apa ya, perawatan burung atau ya tentang seputar murai batu lah. Sama merawat burung. Ngatasin burung muda nampar-nampar Wak di gantang. Oh gitu, ya. Jadi gini. Nggak usah setahun lah. Gitu. Oh gini ya. Jadi Mas Bambang ini bertanya cara mengatasi burung nampar-nampar ya. Biasanya yang sering nampar itu
kebanyakan burung muda atau burung yang over emosi. Ya, intinya tidak muda, tidak tua, ya. Itu yang punya karakter nampar itu biasanya burung yang over emosi, ya. Jadi saya ralat bukan masalah muda, bukan. Walaupun muda, kalau dia burung itu kondisinya performa stabil antara birahinya, emosinya, terus settingannya, otomatis dia mungkin namparnya kurang. Dan itu sebetulnya karakter. Itu karakter dasar sebetulnya. Makanya burung yang menang itu aja. Coba aja perhatiin, burung yang menang pasti itu aja, Bang. Si A, si B, si C yang di kelas-kelas nasional pasti itu aja, karena sebetulnya itu suatu rezeki. Udah takdir si bos itu dapat burung enak. Kalau dikatakan burung jujur, gitu. Nggak semua burung bisa stabil, Bang. Gitu. Jadi sebetulnya itu bukan jago, itu rezeki, tapi rezeki yang didasari dengan ilmu dan punya pengalaman. Ya. Maaf nih Bang, betul nggak Pak Patris? Kan begitu ya Patris ya? Ya, terus tadi kembali lagi, tadi gimana sih cara mengatasi burung suka nampar-nampar? Nah, biasanya kalau burung yang suka nampar kan dia over emosi, jadi harus diredam emosinya. Nah, emosi itu bisa diredam melalui apa? Bisa dari faktor eksternal sama internal. Faktor eksternal itu apa? Jadi tindakan perbuatan kita dari menjemur, mandikan, mengumbar, itu faktor eksternal. Faktor internalnya itu apa? Dari makanan. Jadi kan ada makanan-makanan yang membuat burung itu cepat emosi, cepat birahi. Kan ada roto, ada jangkrik. Makanya kan roto, jangkrik, cacing, ulet bambu, ulet Hongkong. Nah, itu kita harus tahu fungsi itu makanan-makanan itu. Kan gitu. Makanya juga porsi pun kita harus tepat. Makanya saya nggak bisa di sini bicara, wah kasih jangkriknya sekian, nggak bisa. Tiap burung itu berbeda. Kan gitu. Terus juga ngumbarnya, ada yang ngumbar tiap hari, ada yang sampai di gebrak-gebrak sampai berapa ratus kali. Ya, intinya kita harus tahu kemampuan itu burung. Kan bisa dilihat dari gerakan terbangnya, dia udah lemes apa belum, dari paruhnya kalau udah dia nggak kuat nafasnya nganga, kan gitu. Jadi sebetulnya hal-hal itu sebetulnya ya nggak susah. Apalagi kan banyak konten kreator yang mengulas tentang edukasi murai, itu semuanya tujuannya baik dan bagus, tapi harus dilihat ya, yang memberikan masukan itu saran saya baiknya orang nomor satu yang pernah juara burungnya gitu, kedua jam terbang main burungnya. Jadi gitu. Jadi saya tanpa ada maksud apa-apa, tujuan saya ini karena sayang sama kikomannya. Karena memang murai batu itu bukan isapan jempol. Abang nggak mungkin beli burung saya dengan digitnya lumayan begini, ya kan? Kalau nggak punya visi harapan, pertama pengen menang, kepuasan, pengakuan publik, dan kalau perlu, ya kalau rezeki ya harganya mungkin bisa dijual 3 kali atau 5 kali lipat, gitu kan? Gitu. Jadi paling begitu saya Pak. Artinya bisa diatasi ya nampar-nampar. Oh bisa. Jadi sebetulnya semua kendala tentang perilaku, ya, itu namanya perilaku ya. Perilaku berhubungan dengan karakter burung, ya. Berbeda dengan ini, udah dibilang dampak dari salah perawatan, salah settingan, atau mungkin pemakaian obat-obatan doping, ya, yang nanti mengakibatkan ke apa? Ke dia nyabul. Nah, kalau kayak nyabul masih bisa diatasi, tapi juga kan tingkatannya berjenjang ya. Nyabul itu ada skalanya. Skala ada yang nyabul cuma perutnya dikit, ada yang sayapnya dikit, ada yang ekornya. Nah, sebetulnya kalau burung nyabul ya prosesnya panjang lama, Bang. Tapi kalau cuma ngelowo ya,
nampar itu bisa diatasi. Jadi ini buat kicau mania pemula ya banyak-banyak lah nonton edukasi narasumber yang kelihatannya logika masuk akal gitu. Gitu kan ya Bang ya. Gitu. Kalau Pak Tris mau nanya apa nih? Ini suhu juga nih. Udah lama kan. Kalau saya pertama saya lihat burung ini emang sudah mapan. Oh gitu ya. Jadi kita ngebahas burung yang diambil Mas Bambang ya. Diambil sama teman ini karena beliau juga setuju, cocok. Yang pertama usia udah mapan. Yang kedua materinya itu dan volumenya sudah tidak meragukan lagi. Oh gitu. Ya. Nanti pesan saya mas temen nih jangan sampai merubah settingan yang udah awal. Oh ya betul. Kalau kita rubah settingan awal nol lagi. Nah betul. Ya. Itu wajib ulet bulu itu untuk meredam emosi supaya burung tetap stabil. Betul ya. Itu jangan sering-sering kita mesti lihat karakter burungnya nih. Kalau burung udah mulai gelisah atau apa boleh colok satu. Supaya dia nanti emosinya agak berkurang. Tuh. Jadi saya salut sama Pak Trisno. Jadi kita nih ilmu aliran lama. Aliran lama. Kalau mau jujur, kuncinya adalah ulet bambu. Mungkin ada cara lain, itu juga benar. Ini kan cara kita, cara saya, Pak Trisno ternyata sama saya, jurusnya ulet bambu. Ya. Jadi intinya ya itu dia. Nah, kalau karena kita bicara tentang murai, jadi pesan saya, pilihlah murai yang berkualitas dulu. Syukur-syukur kalau punya dana memang ada riwayat pernah menang. Syukur-syukur nyolok di gantangan. Nah setelah itu tadi Pak Trisno pesan, cara merawat hariannya harus kembali sama dengan tempat yang sebelumnya. Gitu. Terus settingnya pun itu nanti disesuaikan dengan keadaan birahinya. Karena burung itu nggak mungkin birahinya bisa sama stabil. Gitu. Jadi kita pasti ada settingan naik turun. Misalnya jangkriknya naik turun 1-2 ekor. Protonya biasa kita kasih 1 sendok makan sampai 1 sendok teh. Nah, itu juga gitu. Terus porsi jumlah misalnya ulet bambunya berapa. Terus cacingnya apakah dikasih tiap hari, apakah H-3. Ya begitu. Jadi itu improvisasi. Jadi nggak ada kalau misalnya kita sebagai konten kreator, narasumber kasih jangkrik pagi 5, kasih sore 5, buset, cuma kacau. Burung beda-beda. Kasih kroto akan gacor, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Tapi kalau pengembunan itu hebat, pengumbaran itu bagus, sesuaikan dengan bulunya, bulu tua apa bulu muda. Kalau bulu muda diumbar jadi jebol lagi. Gitu. Kalau bulu tua nanti cepet nabung. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Saya rasa udah cukup ya Mas Bambang ya. Kalau ini abang ini juga pemilik kios burung nih, Bang. Saya mau nanya Bang siapa sih? Beni. Bang Beni ini pemilik kios burung di Citayam. Nah, sekarang animo respon daya beli itu di pakan-pakan masih bagus nggak Pak? Masih bagus, alhamdulillah. Masih Gitu ya. stabil. Soalnya di wilayah kita itu banyak banget pemain burung. Gitu ya. Ya dari kalangan rendah sampai menengah lah, ada semua. Tuh, jadi gitu ya. Jadi memang dunia hobi burung itu memang banyak yang terkait dari sisi bisnis. Dari kios burung, saya pedagang burung, pembeli burungnya bosnya nih, Bisa ya kan? menentukan orang banyak ya Pak. Bapak ini juga pemain burung lawas. Terus bikin sehat, ya. Asal jangan punya hati sombong, ya. Ingat tuh, jangan sombong, jangan nyirian. Jangan mau bersaing, mau mengalahkan orang, jangan di burung. Kalau Anda begitu, duit Anda akan habis. Betul. Jadi burung itu memang sudah takdirnya dapat burung bagus, itu udah takdir. Makanya banyak bergaul dan kalau mau beli burung hati-hati, banyak bertanya, lihat-lihat dulu. Jadi gitu. Setuju, Bang. Setuju. Jadi gitu ya Bang ya. Iya. Nih terima kasih udah datang kemari. Ya makasih Pak ya. Jadi saya rasa gua sampai batuk-batuk begini. Saya udah lama
nggak diliput sama Bang Nanang karena Bang Nanang sibuk tuh ya, sibuk di IO gede tuh, yang liput-liput video-video burung-burung juara. Ini terima kasih udah kesini Bang Nanang Kicau Plus, dan ini konten klinik murai ASBR yang dinakodai Bang Nanang juga. Kalau saya hanya memberikan edukasi sama memberikan ilmu dikit-dikit yang mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Salam MB Lover. Semoga Kicau Mania sehat, bahagia dengan hobinya.